Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan guru honorer se-Indonesia? Pada video kali ini kami akan berbagi terkait teknis pemilihan formasi untuk tahap 1 dan tahap 2. Terlepas daripada kebijakan afirmasi yang saat ini sedang diperjuangkan oleh Komisi 10 bersama Panselnas yang nantinya akan dirapatkan kembali, kita dapat juga mengetahui posisi guru honorer yang mengikuti pada seksi tahap 1. Nah, di sini kami sudah membuatkan ilustrasi bagaimana teknis pemilihan formasi dan kelulusan ataupun passing grade seorang guru honorer di tahap 1. Dan nanti kita akan lihat bagaimana teknis pemilihan formasi di tahap 2. Nah, di sini kita tahu ada sekolah pertama SD 01. Di sini ada satu orang guru. Ya, kemudian formasi tersedia ada 2. Nah, otomatis satu formasi adalah milik Pak Agus ya. Jadi satu formasi milik Pak Agus, kemudian yang satu formasi kosong. Nah, dengan adanya kekosongan formasi pada sekolah SD 01, maka mereka berdua dapat melamar ke SD 01 yang ada sisa formasi. Nah, tentunya kedua guru ini akan berebut ya mengambil satu formasi. Sedangkan satu formasi lagi milik Pak Agus yang tidak boleh diganggu. Dan ini adalah guru induk yang mengunci formasinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dalam skenario-nya, ketika Pak Agus selaku pemegang formasi di sekolah induk, beliau dalam keadaan passing grade, maka beliau akan menempati posisi yang tidak bisa diganggu. Sedangkan Budi dan Tina ini nanti walaupun mereka sama-sama passing grade, maka nilai mereka akan di-ranking ya. Di-ranking siapa yang akan mendapatkan formasi yang ada di sekolah SD 01. Nah, ini skenario yang pertama. Otomatis ketika Pak Agus ini dia passing grade, memiliki satu formasi di sekolah induk, maka otomatis satu formasi ini milik Pak Agus dan satu formasi lagi milik Budi atau Tina sesuai dengan tinggi passing grade yang mereka miliki. Lalu skenario yang kedua, kita lihat di sini Pak Agus tidak lulus ya. Tidak lulus. Passing grade-nya tidak lulus, lalu Budi dan Tina lulus. Nah, tentu satu formasi milik antara mereka berdua. Ya. Lalu ada satu formasi sisa karena Pak Agus tidak lulus. Ya, berarti masih ada satu sisa formasi. Nah, ini skenario pemilihan formasi tahap 1. Jadi kalau Bapak Ibu berada di posisi sekolah induk, di mana di sana ada formasi yang memang itu adalah linear Bapak Ibu, maka pada prinsipnya guru yang berada dari sekolah luar hanya bisa mendaftar di sekolah Bapak Ibu pada formasi sisa. Kalau ada 2 berarti 1 yang diperebutkan. Nah, ini sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh Kemenpan RB. Rujukan ilustrasi yang kami sampaikan ini sesuai dengan surat edaran Menpan RB yang ini ya. Ini sudah kita coba bahas kemarin pada video sebelumnya berkaitan dengan ketentuan peserta seleksi kompetensi tahap 1 pada pengadaan P3K. Nah, di sini dalam poin 2 kita lihat dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, maka pelamar sebagaimana angka 1 wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidiknya adalah sesuai atau linear. Lalu, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, ini ilustrasi yang kita buat. Jadi formasi yang ada 2 di sini, satu milik Pak Agus dan satu lagi boleh diperebutkan oleh guru-guru yang ada di sekolah lain. Kemudian dalam poin kelima disebutkan dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersedia lebih dari 1 dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut, maka pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama pendidikannya linear. Jadi Bapak Ibu, ketika ada formasi yang kosong di sini, guru sekolah lain boleh memperebutkannya.
Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah yang mengajar di sekolah itu. Kelompok kedua berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. Kemudian keterangan nomor 7, pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 6 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi kita lihat di sini Agus dia lulus passing grade, maka dia tidak ada persaingan antara dia saja. Budi dan Tina yang akan di-ranking. Dia tidak akan mengganggu nilai passing grade yang dimiliki Agus. Kalaupun Agus tidak lolos, maka pada hakikatnya formasi Agus ini adalah milik dia sendiri. Ini tidak bisa masuk ke sini, tidak bisa. Kalau ini lolos dua-duanya, tetap memperebutkan satu saja dari dua formasi ini. Sedangkan satu formasi yang ada di sini tidak boleh diperebutkan oleh pelamar dari luar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pemilihan formasi tahap 2. Di pemilihan formasi tahap 2, di sini kita ketahui ada honorer THK 2, guru honorer di sekolah negeri, swasta, dan lulusan PPG. Nah, kita lihat di sini bahwa Pak Agus masih ada di sini. Kenapa? Kita anggap Pak Agus tidak lulus. Ada sisa formasi 1. Budi tidak lolos ya, karena tadi salah satu dari yang lolos itu kita anggap saja Tina yang lolos pada perebutan formasi yang sisa tadi. Maka Pak Budi dia akan ikut lagi formasi di tahap kedua. Kemudian selain Pak Agus dan Pak Budi, Joko selaku guru yang berasal dari sekolah swasta juga akan ikut bersaing. Termasuk Susilo yang mana dia adalah lulusan PPG, namun lulusan PPG harus berada dalam satu domisili. Kalau dia bertempat tinggal di satu kota, maka dia harus mendaftar formasi di dalam kota itu sesuai dengan serdik dia atau linearitasnya. Nah, Bapak Ibu, yang jadi persoalan adalah di banyak komentar yang kita terima berkaitan dengan formasi yang ada di sekolah SD 01 ini. Apakah ini murni milik Pak Agus atau skenario yang lain, atau formasi yang satu ini dapat diperebutkan oleh Pak Budi, Pak Joko, dan Susilo. Kami pernah menyampaikan bahwa ketika satu orang guru pemilik formasi ia tidak lulus, maka formasi ini tidak boleh diambil oleh pelamar lain. Nah, pada prinsipnya mengapa tidak boleh diambil? Karena ini memang milik dia. Dan itu berlaku pada tahap 2. Formasi yang ada di sekolah induk ini tidak boleh diambil oleh pelamar-pelamar lain. Nah, inilah yang ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian. Kalau begitu, Pak, kami tidak punya kesempatan sama sekali. Kalau sekiranya formasi yang ada di sekolah induk tertentu sudah diperebutkan pada tahap pertama. Dan sisa yang ada pada tahap kedua pun ini milik Pak Agus selaku pemilik. Namun kita akan menunggu ini bagaimana edaran dari Kemenpan RB terkait pemilihan tahap 2. Kalau pemilihan tahap 2 nanti ada perubahan-perubahan tertentu di samping para pelamar dari lulusan PPG, dari swasta maupun yang dari sekolah lain yang tidak memiliki formasi, mereka semua boleh mendaftar di sekolah tertentu yang ada formasinya, maka benar persaingan akan ketat. Kalau sekiranya Pak Joko ini memiliki serdik, maka dapat diperkirakan satu formasi ini milik Pak Joko. Kalau misalnya di sini juga punya serdik, maka Pak Joko dan Susilo akan berebut perangkingan nilai mana yang paling tinggi. Dia akan dilihat juga nanti sosiokultural dan manajerialnya, serta wawancara. Lalu demikian juga dengan Pak Budi, dia dapat bersaing, tetapi tentu nanti akan dilihat siapa yang paling tinggi. Begitu pula dengan Pak Agus sebagai pemilik formasi, ketika nanti di edaran kedua menyatakan, ketika nanti di dalam edaran menyebutkan bahwa seluruh peserta yang ikut pada tahap 2 dapat memilih formasi yang ada, maka Pak Agus selaku pemilik formasi
siap-siap untuk bertarung, ya, merebut untuk mendapatkan formasi yang hakikatnya adalah milik dia. Bapak Ibu sekalian, ini ilustrasi yang dapat kami berikan kepada Bapak Ibu. Tentu bagi Bapak Ibu yang nanti pada penambahan afirmasi lolos, maka tidak perlu lagi untuk berpikir formasi tahap 2. Namun bagi Bapak Ibu yang mungkin setelah ditambah afirmasi juga belum dapat lolos, maka siap-siap dengan skema ataupun ilustrasi sebagaimana yang kami sebutkan. Demikian informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.